long time ago itu keterangan waktu. Jadi itu sudah istilah yang harus dihafal. Ya. Jadi cara memahami teks yang kita tidak tahu artinya, yaitu caranya dengan berlatih merangkainya dengan susunan bahasa kita, ya. There live itu hafalkan saja, kalau ada there diikuti verb 2 ya, itu artikan aja tinggallah, there live. Ya, tinggallah, live. Jadi live-nya saja yang diartikan. Tinggallah. Kalau ada kira-kira pasti apa? A book berarti pasti benda. A pen pasti benda. Kalau di sini apa? A pour atau a wood atau cutter. Ayo kira-kira tebak yang mana yang harus diartikan dulu? Wood dulu, cutter dulu, atau pour dulu? Kira-kira yang mana? Yaitu yang cutter. Kenapa? Jadi kalau ada pasti ada benda. Kalau ada the pasti ada benda. Begitu juga yang lain, misalnya some artinya kan beberapa, pasti ada benda. Begitu juga kalau ada angka 5 pasti ada benda. 5 houses, 5 boys, ya. 5 good boys misalnya. Apa artinya 5 good boys? 5 anak yang apa? Baik. Good boy artinya anak yang baik. Arti lainnya good boys selain anak yang baik apa? Anak yang banyak uang. Kalau sudah nggak punya uang, good apa? Goodbye. Siapa yang pernah goodbye? Yang pernah goodbye berarti yang putri ya. Ya, lihat. Kalau ada pasti ada benda, yaitu bendanya apa? Cutter. Kenapa? Ayo. Kenapa bendanya cutter? Bukan wood. Padahal wood juga benda, bukan pour. Kenapa? Karena namanya benda pasti yang paling akhir. Ya, sehingga diartikan yang paling akhir dulu. Tinggallah seorang cutter begitu. Cutter itu apa? Pemotong kayu. Baru yang poor, yang miskin. Jadi gitu ya. A good boy berarti anak yang good. A rich man berarti anak yang rich. I don't like him because he is too rich. Apa artinya? Saya tidak suka dia, atau saya tidak suka dia karena dia terlalu kaya. Kaya apa? Kaya apa? Kalau kamu nggak suka dia karena dia terlalu kaya apa? Bukan kayak Bonbin ya. Gitu ya. Jadi lihat cutter, jangan lupa ya. Kalau ada ada the, ada kemudian angka 5 dan sebagainya yang menunjukkan benda, sehingga kamu artikan tinggallah seorang cutter, pemotong. Kalau nggak tahu ya cutter gitu aja ya. Seorang cutter wood yang poor. Nah itu udah. Jadi ini kamu latihan mandiri, kita latihan mandiri supaya nanti hanya bantuan apa? Supaya minta bantuan kamu saja. Tidak usah bantuan guru, kalau bisa begitu. Mandiri artinya cukup dibantu kamus. Sehingga diartikan tinggallah seorang cutter wood yang poor. Kalau diartikan bagaimana? Pemotong kayu yang miskin. Kemudian one day, satu hari, Alibaba. Nah ini ada setelah so. Ayo, maka cukup kamu artikan me. Jangan lupa ya, kalau ada maka sebelum diartikan me. Me apa? So dari kata si, melihat gitu ya. Sehingga kamu artikan aja, enggak usah tahu artinya pen. Melihat sebuah pen, ya, sekumpulan ya. Kalau tahu artinya sekumpulan thief gitu aja. Melihat sekumpulan thief, yaitu pencuri. They stop ini juga cukup urutkan aja. Mereka stop. Subjek verb, subjek kata kerja. Mereka berhenti in front of a huge rock, di depan. Nah ini ada lagi, berarti di depan huge atau di depan rock. Halo? Rock gitu ya. Rock yang bacanya apa nih? Huge bacanya apa? Kira-kira apa? Ada yang kira-kira bisa bacanya? Kalau dibaca hook kasih angka 5 menjadi hook apa itu? Anjing. Ya, dibacanya huge bukan hook ya. Kalau hook nanti itu yang menyala. Huge rock. Dan the head thief said. Ya ini juga cukup diurutkan aja. Dan pimpinan dari pencuri itu berkata, open same itu hanya seperti jambi-jambi ya. Seperti dukun aja.
Ya, seperti abrakadabra gitu ya. Bukalah. Kemudian setelah dia bilang open sesame, kemudian the rock slowly rolled open. Apa? Karangnya atau batunya apa? Membuka, ya, menggelinding, membuka ya secara pelan. Secara pelan, ya. Kemudian when the thief left, ketika pencuri itu sudah meninggalkan atau pergi, Alibaba pergi kemana? Ke batu itu. Ya. When itu dari kata apa? Go. Pergi ke batu tersebut. Dia juga tiru-tiru open sesame. Ya. Dia bilang begitu atau he said. Said apa artinya? Berapa? Berkata. Arti lainnya said apa? Adalah tonggomu, yaitu Pak Said. Beda ya. Kemudian when the rock rolled open, ketika batu itu membuka, Alibaba gimana? Pergi. When dari kata go ya. Masuk ke mana? Gua. Ya. He saw a lot of treasure. Ini juga urutannya tetap he dulu baru saw. Dia apalagi ada berarti melihat, a lot berarti pasti benda. A lot apa artinya? Many. Apa artinya lot? Ayo, siapa tahu lot? Lot apa? Many apa many? Apa artinya lot? Banyak. Arti lainnya selain banyak, lot apa? Sulit dikunyah. Apa itu? Alot. Itu bahasa Jawa. Beda ya. Ya, banyak treasure, harta benda. Kalau nggak tahu ya cukup dia melihat banyak treasure. Di mana? Di gua itu. Kemudian Alibaba brought back. Brought dari kata bring. Ya, membawa kembali sebagian dari harta benda itu, harta karun ya. Kemudian his family was happy. Ini juga cukup diurutkan aja. His family ya keluarganya, was itu adalah atau tidak usah diartikan, keluarganya bahagia. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tanpa was, tanpa is, tanpa are, dia bahagia begitu ya. Kalau bahasa Inggris he is happy, he was happy. Ya. Dalam bahasa Arab juga nggak ada is ya. Langsung aja huwa jamilun, betul kan? Huwa ustadun. Keluarganya bahagia melihat harta itu. Lalu mereka menjadi apa? Rich. Became-nya dari kata become. Ya, lalu berikutnya. One day, ini juga cukup diurutkan aja. Satu hari Alibaba's wife, ya dibalik aja. Ali's book berarti buku Ali. Alibaba's wife berarti istri Alibaba. Bought ya dari kata buy. Kalau nggak tahu ya cukup diartikan bought karena ada berarti pasti membeli buku, mengambil sebuah pulpen, bought sebuah necklace gitu aja. Necklace dulu atau beautiful dulu? Ayo. Necklace karena ada berarti membawa sebuah necklace. Necklace apa kira-kira? Kalung. Kalau nggak tahu ya necklace yang beautiful, kalung yang indah. Kemudian the head thief, ya ketua atau pimpinan pencuri itu saw her, melihat dia, yang melihat istrinya Alibaba yang barusan membeli kalung bagus. Kemudian melihat hal itu, seeing dari kata see, melihat hal itu ya. Kemudian dia menjadi lady yang rich gitu ya. Lady dulu atau rich dulu? Lady dulu. Lady ke wanita yang kaya. Kaya apa? Kaya apa? Kaya uang ya. Kaya. He plan ya. Dia ini cukup diartikan dia Kenapa karena bentuk lampau kata kerja. Dia plan apa? Plan apa? Merencanakan untuk merob. Apa merob? Merampok. Kalau nggak tahu ya dia plan untuk merob dia. Itu sudah mandiri. Jadi kamu di sini, kita di sini ada buku bahasa Inggris, dicoba dibaca seperti itu. Tidak harus tahu artinya dulu. Baru nanti lihat kamus kalau sudah berlatih menyusunnya, merangkainya. Dia plan untuk rob dia, yaitu dia merencanakan untuk merampoknya. Lalu the head thief, pimpinan dari pencuri itu went, kembali kata go, pergi kemana? Ke rumah Alibaba. Lalu he disguise apa?
dia mendisguise dirinya sebagai traveler. Cari kamus gitu ya kalau nggak tahu. Karena ini cukup diartikan he disguise, dia mendisguise, menyamar dirinya sebagai traveler dan meminta Ali, ini dari kata as menjadi lampau. Banyak yang lampau itu cukup nambah ed ya. Dan meminta siapa? Meminta Alibaba untuk tempat istirahat ya. Ya, minta tempat istirahat. Lalu karena baiknya, kind itu baik, Alibaba menginvite. Kenapa diartikan menginvite? Kalau ada him, ada her, ada them, ada us, itu berarti pasti objek. Berarti tinggal diartikan menginvite apa artinya? Mengundang. Alibaba mengundangnya untuk makan malam, untuk dinner gitu. Sedangkan atau sementara mereka sedang dinner, ya, ing berarti sedang, to be diikuti ing berarti sedang, is having sedang, is reading sedang membaca, is talking sedang bicara, were having sedang menikmati atau sedang makan malam. Kemudian Alibaba's maid Morgiana, yaitu pembantu Alibaba, Morgiana mendengar apa? Heard ya, mendengar suara, heard noise, mendengar suara di belakang kitchen. Kitchen apa artinya? Dapur. Kalau ayam? Chicken. Ayam di dapur, ayo bersama-sama. Chicken in the kitchen. Ayo. Yang keras, yang cepat 10 kali. Chicken in the kitchen, chicken in the kitchen, ayo. Siapa mau cepat 10 kali? Di rumah nanti 100 kali ya. Chicken in the kitchen. Nanti terakhirnya akan icik-icik-icik. Ini chicken, ayam. Kalau kitchen, dapur. Kemudian the thieves, para pencuri itu had come, yaitu datang untuk apa? Untuk steal. Apa nih steal? Mencuri. Untuk steal. Kalau nggak usah diartikan men-steal gitu aja. Mencuri hartanya atau treasure-nya Alibaba. Kalau ada koma, dibaca yang itu dulu ya, yang belakang. Treasure-nya Alibaba atau hartanya. Kemudian Morgiana tipcut, berjinjit. Tipcut, ya tiptut, berjinjit untuk menuju ke ya jar itu. Yang isinya apa tadi? Ada necklace tadi ya. Jar itu semacam tempat ya. Atau kadang-kadang diartikan toples. Kemudian semua pencurinya died. Apa died? Meninggal. Ya. Oh ya, ini dulu. There were thieves. Kemudian there were thieves hiding. Di sana, oh ada ya. There were itu dari kata there are. Ya. There were dari kata there are. Apa artinya there are? Kalau there diikuti to be, there is, there are, there were artinya apa? Ada. Jangan lupa diingat-ingat kalau ada there is, there are, there were artinya ada. There will be akan ada. Ada apa? Pencuri yang sedang apa? Hiding. Bersembunyi di mana? In the jar. Ada yang bersembunyi di dalam toples itu. Ya. Lalu the clever maid apa artinya? Pembantu yang pintar itu cook quickly, dengan cepat menuangkan apa? Poured, ya mempoured gitu aja. Ya, yaitu minyak yang panas ke dalam jar. Kemudian ya toples tadi, semua thieves-nya atau pencurinya meninggal. Kemudian the head thieves, ketua atau pimpinan dari pencuri itu heard apa? Mendengar orang-orang ini berteriak, ya. Berteriak dan menjadi takut. Kemudian he ran, ya berteriak, frightened, takut. Kemudian he ran out, dia keluar dari rumahnya Alibaba. Ran out, keluar dari rumahnya Alibaba, ya, dan tidak pernah kelihatan lagi, ya.